warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriana Widyasuti SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 02 Wonosari, Kecamatan Gonangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor ujian 202180124. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring di SD Negeri 02 Wonosari, kelas 6, materi PPKN dan Bahasa Indonesia pada tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Saya berharap Bapak dan Ibu dosen berkenan kiranya untuk memberikan saran dan masukan terhadap video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah sehat semua. Sehingga kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Agar pembelajaran kita nanti lancar sampai selesai, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ella yang pertama masuk di game tadi. Silakan Ella. Marilah ibu guru dan teman-temanku semua kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Ella. Sekarang Bu Guru absen dulu ya. Ada Aji, Bayu, Ella, Rajib, Andika, Dipa, April. Ya, lengkap semua ya, alhamdulillah. Nah, dalam pembelajaran daring ada pun aturan-aturannya. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung harus menyalakan kamera. Kameranya sudah nyala semua ya? Sudah. Ya, bagus. Kedua, selama kegiatan berlangsung harus mematikan mikrofon kecuali saat bertanya atau menjawab. Jadi, kalau tidak sedang bertanya atau menjawab, mikrofonnya harus mati ya. Ketiga, jika ingin bertanya atau menjawab, tekan tombol angkat tangan terlebih dahulu. Setelah ditunjuk guru, baru berbicara. Kemudian yang terakhir, jika ada kendala teknis atau izin, silahkan ketik di pesan seperti biasanya ya. Oke. Ya, tak henti-hentinya Bu Fitri berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Caranya dengan melakukan gerakan 5M. Apa saja itu 5M? Yo, coba sebutkan. Yang pertama apa? Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Apalagi? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir? Mengurangi mobilitas. Membatasi mobilitas. Ya, ingat selalu ya gerakan 5M agar terhindar dari COVID-19. Untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Kalian bernyanyi di tempat masing-masing, mikrofonnya mati ya.
kita sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku dengan baik ya. Terima kasih ya anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar apa itu? Ada Pengendara motor sedang mengendarai motor. Oke, bagus. Ada orang sedang mengendarai motor. Terus apa lagi yang kamu amati dari gambar itu? Ada yang memakai helm, ada yang tidak. Oh ya, bagus. Ada yang memakai helm, ada yang tidak memakai helm. Nah, kalau yang memakai helm itu berarti menaati peraturan. Kalau yang tidak pakai helm? Tidak taati Ya, tidak taat ya, atau melanggar peraturan lalu lintas. Nah, tidak menaati peraturan itu termasuk dia tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Seperti itu ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati video pada PowerPoint dan penjelasan dari guru, siswa mampu memperjelas pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyusun pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan mengamati video pada PowerPoint dan penjelasan dari guru, siswa mampu mengumpulkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Dan yang terakhir, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa mampu menyusun jawaban pertanyaan dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-1. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menyimak tentang ada gambar tentang melakukan kewajiban sebagai warga negara dan yang satunya tidak melakukan kewajiban ya. Sekarang kita simak video tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Kalian simak ya videonya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Nah, itu tadi videonya tentang ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara ya. Nah, kalau sekarang ini kita bahasnya tentang kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Siapa yang tahu? Kewajiban itu apa sih? Yang tahu resen, ayo. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, good job. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Contohnya apa kalau kewajiban sebagai warga negara? Siapa yang tahu? Resen, boleh resen dulu.
Ya, Kesya? Berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan dalam negeri. Ya, bagus. Berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan dalam negeri. Itu tadi yang pertama. Selanjutnya apa lagi? Yo, siapa lagi yang tahu? Raise hand dulu. Ya, Ella. Apa Ella? Tadi dari video Membayar tadi. pajak. Oke, membayar pajak. Selanjutnya apa lagi contohnya? April. Yuk. Menaati dan menjunjung tinggi dasar negara hukum pemerintah. Ya, bagus. Menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan. Nah, Dipa, ayo. Apa Dipa? Taat dan patuh terhadap hukum di Indonesia. Ya, bagus. Taat dan patuh terhadap hukum di Indonesia. Terus, apa lagi? Masih ada satu kayaknya. Ya, Tabuk. kita. Oke. Apa kita? Wajib turut serta dalam pembangunan agar negara semakin berkembang. Ya, kita harus wajib turut serta dalam pembangunan agar negara kita berkembang. Nah, itu tadi contoh-contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua atau masih ada yang mau ditanyakan? Yuk, semua ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, menjaga lingkungan juga termasuk kewajiban kita sebagai warga negara ya, karena lingkungan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Nah, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut ya. Nih, kita mulai mengerjakan LKPD yang pertama dulu. Amati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut ini. Ini ada berapa gambar ini? 4. Nah, kalian perhatikan satu persatu gambarnya itu. Kalian amati. Itu gambarnya tentang apa? Di LKPD kalian sudah ada semua ya. Itu. Kemudian setelah mengamati gambar tadi, kalian menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan dari gambar tadi. Ya. Sudah paham? Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Oke, siap? Selamat mengerjakan ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, raise hand dulu. Bu Guru tunjuk baru berbicara ya atau bertanya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, Yesya. Bu, nomor 1 dijelaskan semua gambarnya. Ya, nomor 1 itu kamu jelaskan dari setiap gambar. Ada berapa tadi gambarnya? 4. 4, berarti penjelasanmu harus 4. Nomor 1. Ya, Bu. Oke, ya. Yo, siapa lagi yang mau bertanya? Dipa, ya, silahkan Dipa. Bu, nomor 3 jawabannya boleh 3, Bu. Nomor 3 itu apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Boleh, lebih bagus ya kalau bisa lebih dari 1. Ya, jangan cuma 1 ya menyebutkan kewajibanmu. Ada banyak sekali kan kewajibanmu sebagai warga negara. Sudah selesai, Bu. Kesya sudah selesai. Sudah selesai, Bu. Oh ya, tunggu yang lain dulu ya.
Selesai, Bu. Yo, sekarang kalian menyajikan hasil karya LKPD kalian ya. Untuk nomor 1, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas tadi? Coba, nomor 1, April. Coba dijawab, April, punyamu. Dibacakan. Warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Warga masyarakat di Kampung Damai sedang menanam pohon. Warga masyarakat di Kampung Damai sedang membayar pajak. Warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Ya, tadi ada 4 gambar ya. Yang pertama, sedang kerja bakti, membersihkan selokan. Gambar yang kedua, menanam pohon di pinggir jalan. Gambar ketiga, sedang antri membayar pajak. Dan yang keempat, melakukan kegiatan ronda malam. Betul sekali, bagus April. Untuk nomor 2, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Kenapa sih? Coba, siapa yang mau menjawab? Resen. Yo. Oke, Kesya. Kesya apa kita? Kesya. Oke. Nomor 2 apa Kesya? Kenapa? Karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat. Ya, betul sekali. Karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat. Selanjutnya untuk nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa saja? Yuk, siapa yang bisa mengerjakan? Bisa mempresentasikan hasilnya. Nomor 3, raise hand. Nomor 3, Ella. Coba Ella, dijawab. Kewajiban untuk mentaati peraturan, kewajiban untuk menghargai orang lain, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Ya, bagus sekali. Itu tadi contoh-contoh kewajiban sebagai warga negara yang sudah disebutkan Ella ya. Selanjutnya nomor 4, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Ya, gimana caranya? Siapa bisa? Aji, coba. Punyamu, Ci. Oke, Dipa ya, yang raise hand duluan. Silahkan, Dipa. Jawabanmu apa? Tidak membuang sampah sembarangan, Ya. melakukan reboisasi, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Ya, bagus sekali. Jadi itu cara-cara yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tidak membuang sampah, melakukan reboisasi, dan menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Nah, itu tadi LKPD yang pertama ya. Yang pertama tentang 4 gambar tadi. Yang pertama tentang gambar tentang bekerja bakti, membersihkan selokan. Yang kedua, gambar tentang menanam pohon di pinggir jalan. Terus ada gambar ketiga, warga sedang membayar pajak. Dan gambar terakhir, warga Kampung Damai sedang melaksanakan ronda. Kemudian untuk nomor 2 tadi, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar itu? Karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat ya untuk melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, salah satunya ada yang menaati peraturan, menghargai orang lain, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Kemudian untuk nomor 4 tadi, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian melakukan reboisasi. Dan yang terakhir, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Nah, itu tadi tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ada yang mau ditanyakan?
Sudah jelas semuanya? Halo? Udah. Udah? Yang lain gimana? Udah jelas? Udah. Ya, oke. Oke, alhamdulillah ya. Kita next lanjut. Nah, untuk biar kita relax, kita ice breaking dulu sebentar ya. Boleh joget-joget. Ya, berdiri juga boleh. Nah, udah mulai rileks ya. Untuk menuju ke materi selanjutnya. Udah? Oke ya, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini tentang perkiraan mencari informasi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci dari judulnya. Nah, kalian simak video ini ya. Halo sahabat SDMT TV, kali ini kita akan belajar mengenai cara memperkirakan informasi dari bacaan non-fiksi berdasarkan judul. Sebelum kita mengetahui cara memperkirakan informasi dari bacaan non-fiksi berdasarkan judul, apa itu memperkirakan informasi berdasarkan judul? Memperkirakan informasi berdasarkan judul artinya kita dapat memprediksi isi bacaan hanya dengan membaca judulnya saja. Video tadi tentang memperkirakan informasi teks bacaan non-fiksi dengan menggunakan kata kunci. Kata kunci diambil dari apa tadi? Dari apanya, ayo? Judul. Ya, bagus. Dari judul teksnya ya. Baca judul, kita dapat mengetahui informasi dari bacaan tersebut. Di sini ada teks non-fiksi yang berjudul Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia. Di LKPD kalian sudah ada semua ya? Sudah punya ya? Yuk kita baca. Yang paragraf pertama. Dipa. Yuk dibaca Dipa. Proklamasi berasal dari kata prolamatio, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Ya, bagus. Selanjutnya untuk paragraf kedua, Gita, silahkan dibaca. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itu, bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang memperoleh kemerdekaannya. Ya, bagus. Untuk selanjutnya, paragraf ketiga. Aji, dibaca Aji. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah
Merdeka. Merdeka. Merdeka dan ayo lanjut sekalian. Merdeka Tahu sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah mereka merdeka. dalam hubungan internasional. Ya, bagus. Untuk selanjutnya, paragraf selanjutnya dibaca April. Silahkan dibaca. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebaiknya awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya, bagus. Selanjutnya dibaca Rajib. Rajib, paragraf terakhir, Jib, dibaca. Paragraf terakhir. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ya, terima kasih sudah membacakan paragraf terakhir teks bacaan non-fiksi yang berjudul apa tadi? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi pengumuman resmi Selanjutnya kita mengerjakan LKPD kedua ya. Ada 4 soal. Ya, kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Langsung dikerjakan di LKPD yang sudah kalian punya. Oke. Seperti biasanya kalau ada pertanyaan, raise hand dulu ya. Ya, Kisha. Gimana Kisha? Bu, artinya kata kunci apa? Kata kunci itu ya yang ada di nomor 2. Kata kunci itu kata yang mewakili seluruh gagasan pada suatu informasi. Jadi kamu ambil kata kuncinya apa dari bacaan tadi? Ya, Bu. Ya, oke. Yuk, ada yang mau tanya lagi enggak? Ya, kita. Bu, informasinya lebih dari 1 boleh? Yang nomor 3. 3, informasinya lebih dari 1 ya, boleh. Ya. Kamu ambil informasi apapun yang ada di teks bacaan tersebut, tidak apa-apa. Berdasarkan kata kunci yang kamu dapat di nomor 2 loh ya, tapi harus sesuai dengan kata kuncinya yang kamu jawab di nomor 2.
Gimana? Ada pertanyaan lagi enggak? Ya, udah selesai belum? Hanya 4 nomor ya. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Aceh sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, April? Sudah, Bu. Ya. Ya. Oke, kita bahas ya. Satu persatu. Untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Yuk, raise hand. Siapa kita? Kesha. Nah, apa judul teks pada bacaan di atas? Nah, ini mudah sekali. Apa, guys? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, betul. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Untuk nomor 2, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Siapa yang bisa menjawab? Siapa dulu ini? Kita. Kita dulu ya, Dipa. Kita dulu. Kata kuncinya apa? Kita. Makna proklamasi. Ya, bagus. Kata kuncinya yaitu makna proklamasi. Selanjutnya, nomor 3, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Yuk, siapa? Nomor 3 yang mau jawab. Raise hand, yuk. Ella, oke. Apa Ella informasinya? Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ya, berdasarkan kata kunci makna proklamasi tadi dapat diperoleh informasi bahwa proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Bagus. Selanjutnya untuk nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Apa saja yang bisa kamu lakukan? Yuk, raise hand. Siapa? April. Oke, silahkan April. Belajar dengan giat mengikuti berbagai lomba 17 Agustus, menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, bagus sekali jawabannya. Yang pertama, kita harus belajar dengan giat. Terus yang kedua, bisa mengikuti perlombaan 17-an Agustus. Terus, tadi yang terakhir apa, April? Menjaga Persatuan dan kesatuan. kesatuan. Oke, bagus. Nah, dari materi yang kedua, memperkirakan informasi teks bacaan non-fiksi dari kata kunci, judul. Ada pertanyaan enggak? Yuk, siapa yang mau tanya? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas belum? Sudah. Sudah, oke. Sudah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, apakah kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Apa sih kesimpulannya ini tadi? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini tadi? Yang pertama tentang apa materi kita tadi? Kewajiban. Kewajiban apa? Kewajibannya siapa? Cik. Kewajiban sebagai warga negara masyarakat. Ya, betul sekali. Kewajiban sebagai warga negara. Kedua, tentang apa tadi? Tentang baca teks non-fiksi. Teks non-fiksi, apanya? Kita mencari apa? Kata kunci. Kata kunci. Mencari informasi yang didapat dari kata kunci. Kata kuncinya tadi bisa diambil dari apa? Apanya teks? Judul. Ya, bagus. Bisa diambil dari judulnya ya. Oke,
bagus. Ini ya kesimpulannya. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, tentang perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Apa kegiatan yang paling disukai? Apa? Dapat ilmu. Membaca teks non-fiksi. Oke, bagus. Membaca teks non-fiksi. Apalagi yang lain? Apalagi ayo? Yang kamu sukai apa? Dipa? Jawab. Belajar. Apa? Apalagi ayo? Mendapatkan ilmu. Belajar yang giat. Belajar. Oke, bagus. Ya, untuk pembelajaran berikutnya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya adalah tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Nanti Bu Guru infokan lagi di grup WhatsApp ya. Tak lupa juga Bu Guru ingatkan untuk mengerjakan tes formatif dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nanti linknya ini Bu Guru share ke grup WA ya. Nanti muncul seperti itu, soal evaluasi harian kelas 6. PPKN dan Bahasa Indonesia kalian kerjakan, diklik kemudian dikirim ya. Selanjutnya menyanyikan lagu daerah. Yuk, mic-nya dimatikan saja. Cublak suweng, suwenge teng derentret, mambu ketundung udel, pak dempole rak lere sopong guyu ndelekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah ya. Senang enggak? Ya, bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Bayu. Silahkan Bayu. Marilah Ibu Guru dan teman-temanku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya Bayu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan, selalu lakukan gerakan 5M agar terhindar dari COVID-19 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih.